Apa kewajiban istri? Satu, mentaati perintah suami. Mentaati, ya Bu ya. Mentaati. Istri yang taat kepada suami, satu, taat kepada suami, senang dipandang, tidak membangkang, itu membuat hati suami itu senang, tidak benci. Itulah yang disebut sebaik-baik wanita. Sudah belum? Mari kita belah. Kalau di sini jamaah menerapkan ini, ya Bu ya, suaminya ridho sama ibu-ibu, alhamdulillah saya dapat pahalanya. Ayo, itulah akhlak Bu. Ketika disuruh, diperintah, taat. Ya, senang ketika dipandang, nggak cemberut, tidak membangkang. Udah, jangan ikut, misalnya tidak ikut. Itu ya Bu ya. Yang itulah ketika ibu membangkang membuat suami itu menjadi benci. Hati-hati Bu. Ya. Qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyun nisa'i khairun? Qala allati tasurhu idza nazara. Ditanya, Rasul, siapakah sebaik-baik wanita? Rasul menjawab, yang ketika dipandang dia menyenangkan. Jadi ketika dipandang menyenangkan, patokannya wajah. Wajah Bu, bukan baca Quran. Bukan baca Quran. Kalau ibu baca Qurannya bagus, tapi ketika dipandang wajahnya sama suami tidak menyenangkan, aduh, ini yang masalah tidak menyenangkan. Itu maksudnya di situ ibu-ibu ya tadi cemberut misalnya. Itu ya Bu ya. Ya, wa tuti'uhu idza amar, dan mentaatinya ketika diperintah. Jangan bilang kurang Bu, nanti masuk ke kategori nggak bersyukur. Kalau disuruh sama suami, ya taati. Wala tukhalifu fi nafsiha, dan jangan membangkang. Wa maliha bima yakrah, ya, tidak menyelisihi suami pada diri dan hartanya sehingga membuat suami benci. Kayak hadisnya Hasan Sahih. Jadi ibu-ibu, kalau kita menjadi wanita yang terbaik, maka ketika dipandang dia menyenangkan, ketika disuruh dia mentaati, dan tidak menyelisihi suami dalam dirinya dan dalam hartanya. Itu ya Bu ya. Begitu pula tempat wanita di surga ataukah di neraka itu dilihat dari sikap kepada suaminya. Jadi kita tahu nih di mana tempat kita, tanya sama suami. Surgaku, nah itu di suami. Kata suami, jangan ngaji, ya jangan ngaji. Ya Bu ya. Iya, di rumah jangan ngaji, ya udah di rumah tidak ngaji, itu lebih baik. Tapi kalau suaminya misalnya mengizinkan, silahkan. Itu Bu. Ya. Nabi SAW bersabda, adzatu zaujin anti? Qalat na'am. Qala kaifa anti lahu? Qalat ma'aluhu illa ma'ajaztu anhu. Qala fanzuri aina anti minhu fa inna ma huwa jannatuki wa naruki. Yang artinya, apakah engkau sudah bersuami? Kata Rasul. Bibi Al-Husain menjawab, sudah. Bagaimana sikap engkau terhadap suamimu? Tanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lagi. Ia menjawab, aku tidak pernah mengurangi haknya kecuali dalam perkara yang aku tidak mampu. Rasulullah SAW bersabda, lihatlah di mana keberadaanmu dalam pergaulanmu dengan suamimu, karena suamimu adalah surga dan nerakamu. Jadi udah jelas Bu. Sekarang nggak usah kemana-mana. Udah di rumah itu ada surga ibu-ibu. Kalau ibu-ibu tujuannya mau ke Amerika, ke Inggris, surga ibu ada di rumah. Mau beraktivitas apapun itu, surga ibu ada di rumah. Apakah ibu sudah dapat ridhonya suami? Kalau sudah, alhamdulillah, ibu sudah pasti tempatnya di surga. Tapi bagaimana kalau seandainya suaminya menyuruh kepada maksiat? Tidak dituruti. La ta'ata fi maksiatin. Tidak ada ketaatan dalam maksiat.
dalam maksiat tidak perlu ditaati. Innama ta'ah fil ma'ruf, akan tapi ketaatan pada hal-hal baik. Gitu ya Bu ya. Pada hal-hal baik. Kalau disuruh mencuci. Kalau tidak kalau tidak gimana? Tetap mencuci ya. Oke. Yang kedua, tadi taat kepada suami. Yang kedua, berdiam di rumah dan tidak keluar kecuali izin suami. Berdiam di rumah. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu. Itulah istri solehah. Nah, ini istri solehah nih. Kalau dilihat menyenangkan, coba ngaca Bu. Menyenangkan nggak? Oh iya, suami saya alhamdulillah senang terus sama saya. Nah, disuruh mau, alhamdulillah. Nggak pernah menyelisihi. Udah, tempat ibu di surga. Silakan ibu masuk dari mana aja. Surga Firdaus boleh. Orang-orang jihad, ya kan? Masuk surga Firdaus, ibu melalui peran redonya suami masuk surga Firdaus. Dari mana aja. Ibu nggak puasa Senin Kemis, bisa masuk pintu orang-orang puasa. Alhamdulillah Bu. Ini ilmunya kalau ibu lakukan, selamat dunia akhirat. Bahagia dunia akhirat. Akhlak kedepankan. Begitu juga suami. Ya Bu ya. Kalau wanita bekerja bagaimana? Ya, ada syarat-syaratnya. Yang pastinya pertama pekerjaannya apa Bu? Syarat-syaratnya apa Bu? Iya. Satu, pekerjaannya bukan yang haram. Jangan sampai tuh pinggir-pinggir jalan. Jangan. Ya, jangan. Misalnya jadi pelayan di bar, jangan. Buka aurat juga jangan, nggak boleh itu Bu. Kedua, memperhatikan adab sebagai wanita muslimah. Wanita muslimah punya adab. Ketika berbicara juga bukan melembut-lembutkan suaranya. Nggak boleh. Tuh apa jadi ditelepon, iya apa lembut-lembut gitulah. Jangan. Itu adab wanita muslimah perlu dijaga. Ya, pekerjaannya juga tidak sampai melalaikan kewajibannya terhadap keluarganya. Jangan sampai. Dia bisa double peran nih. Kalau dia bekerja, double peran. Peran sebagai orang tua di rumah, peran sebagai karyawan di luar. Jadi pikirannya bercabang-cabang. Perlu dipastikan kewajiban di rumah selesai. Boleh bekerja. Ya, meminta izin ayahnya kalau dia belum menikah. Nah, ini nih sekarang ibu-ibu anaknya misalnya belum nikah, dapat izin dari ayahnya. Boleh. Silahkan. Kalau dia bersuami ya berarti minta izin sama suaminya. Boleh enggak bekerja. Yang kelima, pekerjaan yang dilakukan di lingkungan para wanita yang jauh interaksinya dengan pria. Ya, kalau bisa seperti itu. Ingat, ini kita mengedepankan akhlak. Yang ketiga, taat kepada suami ketika diajak ke ranjang. Ya, taat. Yang keempat, tidak mengizinkan orang lain masuk rumah kecuali dengan izin suami. Ini kenapa ketawa Bu? Nggak ada yang ngajak ranjang. Nggak ada yang ngajak. Oh. Iya, nggak apa-apa Bu. Ya, yang keempat, tidak mengizinkan orang lain untuk masuk ke rumahnya kecuali izin suami. Boleh nggak teman saya main ke sini? Boleh, silahkan. Kalau nggak boleh jangan. Ya. Yang kelima, tidak berpuasa sunnah ketika suami ada kecuali izin suami. Puasa Senin, Kemis, puasa Daud, jangan. Izin dulu, boleh nggak puasa? Kalau dia ada di rumah ya izin dulu. Kalau misalnya nggak ada, izin boleh nggak puasa gitu ya. Kalau ada ya nggak usah gitu ya Bu ya. Yang keenam, tidak menginfakkan harta suami kecuali dengan izinnya.
Ya, janganlah seorang wanita menginfakkan sesuatu dari rumah suaminya kecuali dengan izin suaminya.